Di video ini saya akan menyebutkan beberapa nama-nama kunci dan fungsi-fungsinya. Tentunya ini adalah sebagian kecil ya, sebagian kecil aja udah banyak segini teman-teman. Kalau keseluruhannya mungkin ya tidak bakal kelar dibahas seharian ya. Oke, langsung saja yang pertama di sini ya. Mulai dari sebelah sini ya. Nah, seperti ini namanya tracker ya. Ini nama dan fungsinya ya. Namanya tracker, fungsinya untuk mencabut bearing biasanya ya, bearing yang susah atau semacam mungkin roda belakang ya, roda belakang yang susah, ini dicatok menggunakan ini. Di sini ada penguncinya seperti ini ya, contohnya bearingnya ditaruh di sini ya. Di sini nanti akan ditambahkan ulir di sini untuk mendorong dari tengahnya sini. Oke, selanjutnya yang kedua adalah kunci Inggris atau kunci badut. Kunci badut ini sama untuk membuka mur dan bisa disetel besar kecilnya. Di sini ada ukuran milinya ya, jadi kita bisa setel di sini. Misalnya kita mau menggunakan kunci 20, di sini juga harus disetel 20 mili. Sini 0 sampai 30 mili bisa ya di sini kuncinya. Jadi ini sebagai alternatif jika tidak mempunyai kunci pas atau kunci ring. Selanjutnya ini tang jepret ya, atau fast grip namanya. Fast grip ini untuk menjepit benda, misalnya mau menjepit barang yang mau dilas, atau ini digunakan untuk membuka baut juga bisa, namun tidak semestinya ya. Ini fungsinya untuk menjepit benda, misalnya menjepit benda seperti ini ya, untuk mau dilas atau mau dipotong biar tangan kita aman. Caranya seperti ini menjepitnya. Nah, misalnya barangnya tipis seperti ini ya, ini bisa disetel untuk menjepit barang tipis atau barang tebal. Di sini ada setelannya. Kalau barangnya tebal, misalnya bearing ini, berarti ini harus diputar ke kiri seperti ini. Nah, baru bisa terjepit. Selanjutnya adalah ini ya, jangka sorong. Jangka sorong ini untuk, atau sigmat, untuk namanya sigmat, untuk mengetahui ketebalan suatu benda, misalnya mengukur baut ya. Ini, nah ini bisa diukur ini nanti. Jadi teman-teman bisa tahu kenapa ini dinamakan baut 8, karena di sini tebalnya 8 mili. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Ini ya. Ini di angka 8. Nolnya ini di angka 8 mili. Untuk mengetahui ketebalan piston ya, ketebalan piston, dia mau ganti ukuran berapa, nanti bisa dicek berapa mili menggunakan, misalnya piston itu kan diameternya bulat ya. Nah, bisa dites seperti ini nanti. Oh, yang dibutuhkan berarti piston lebih besar. Nanti bisa kita lihat ukurannya dari sini. Selanjutnya adalah ini obeng main ya. Sudah banyak yang tahu fungsinya untuk mengobeng baut main. Dan di sini selanjutnya ini namanya fuller ya, fuller atau fuller gauge. Ini untuk mengukur ketebalan klep ya, biasanya untuk nyetel klep di sini. Ini ada bermacam-macam ukuran untuk nyetel, kebanyakan ya untuk nyetel klep ya, atau mengukur celah piston. Di sini kemudian ini obeng main juga. Kemudian ini namanya kunci T. Kunci T ini sama dengan kunci ring ya. Dan ukurannya biasanya dari mulai T7 sampai T besar ada ya. Biasanya sampai 17 aja, 17 atau 19, karena ini fungsinya untuk membuka baut yang di luar biar enak, atau yang jangkauannya harus masuk gitu, menggunakan kunci T ini. Selanjutnya yang kecil ini adalah ini
kunci klep. Jadi ini digunakan untuk menyetel klep, bentuknya kotak seperti ini untuk menyetel baut klep. Selanjutnya kikir ya, ini kikir untuk mengikir. Nah ini namanya kunci ring. Kunci ring ini biasanya dari mulai kunci 4 ya, kunci 3, 4, 5 tidak ada sepertinya, 7 ada, 8, 10, 9 ada, sampai kunci besar ya, biasanya rata-rata sampai 24 atau 27 standarnya. Untuk pabrik-pabrik biasanya sampai kunci 36 yang besar-besar ada ya. Ini namanya kunci pas ring. Kunci pas ring ini di sini kunci pas seperti ini, kunci ring itu bulat. Nah ketika membuka baut lebih baik ketika bautnya keras menggunakan kunci ring, nanti akan sedikit sekali resiko dolnya. Kalau menggunakan kunci pas ini ada kemungkinan bautnya itu dol agak lebih banyak. Selanjutnya ini namanya tang. Tang ini berfungsi untuk menjepit ya, ada 2 fungsi. Dan di sini untuk memotong, ini bagian ini digunakan untuk memotong, misalnya untuk memotong kabel seperti ini. Jadi ini juga semacam berfungsi sebagai gunting ya. Nah ini bagian sini berfungsi untuk memotong. Selanjutnya ini adalah obeng ketok. Cara menggunakannya adalah diketok. Tok itu nanti akan muter ya seperti ini. Nah ini ujungnya ini muter ya. Cara menggunakannya selain diketok, kalau mau membuka dia diputar ke sini. Kalau mau menutup, mengencangkan, dia diputar ke sini dulu baru diketok. Selanjutnya ini ada tang snap-ring namanya. Untuk tang snap-ring ini ada 2 teman-teman, yaitu tang snap-ring dalam dan snap-ring luar. Untuk ini adalah snap-ring dalam ya. Jadi snap-ring dalam itu ketika diginikan dia nutup ujungnya. Kalau snap-ring luar ketika diginikan dia buka, kebalikannya. Selanjutnya ini kunci pipa. Kunci pipa itu untuk membuka pipa teman-teman ya, misalnya seperti ini. Jadi ini kalau yang tidak tahu ini buat apa gitu, buat getok maling atau apa ya, nggak tahu. Kalau yang sudah tahu pasti bisa menggunakannya. Caranya seperti ini. Ini dikecilkan, kemudian misalnya ini pipa ya, pipa besi. Ini caranya seperti ini. Nah dipaskan kemudian untuk mengencangkan. Kalau membuka berarti dari sini untuk membuka pipa besi. Oke ini sudah. Selanjutnya nah ini ada kunci L bintang dan kunci L biasa. Kunci L bintang itu seperti ini, ada bintangnya untuk membuka baut bintang. Kunci L biasa kunci untuk membuka baut L biasa. Biasanya kunci ini dari L4 sampai L12 standarnya. Kunci shock untuk membuka baut ya, terutama baut yang besar dan kuat. Biasanya ini sama juga fungsinya sama ini kunci ring, kunci pas dan kunci Inggris ya, sama fungsinya. Kemudian di sini ada obeng plus ya, obeng plus untuk membuka baut plus. Ini tang cucut ya, tang cucut itu juga penting ini untuk membantu melepas snap ring atau mengambil barang yang posisinya agak kecil ya. Kemudian ini sama kunci T, ini kunci roda. Nah ini yang agak aneh, ini namanya tang ya, ini namanya tang sekun ya. Fungsinya ini untuk menyekun kabel. Jadi ketika kita mau mengupas kabel terus dipasang plat itu ya, misalnya untuk, nah kabel kan biasanya dipasang ujungnya dikasih seperti ini untuk memasang baut ya. Kemudian ini untuk ngepres dari kabelnya ya. Jadi di sini ada ukurannya, mulai kecil, agak besar, dan besar sekali. Ini untuk ngepres
selongsongnya itu, untuk ngepres selongsong dari sekun kabel. Oke teman-teman, seperti ini dulu nama-nama alat dan fungsinya. Untuk yang lainnya tentunya masih banyak ya, seperti bor, gerinda dan lain-lain. Di sini cuma saya sebutkan yang sering dipakai saja. Oke teman-teman, seperti ini tutorial atau nama-nama kunci dan fungsinya. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.